Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Di video ini kita akan belajar trading Forex lagi ya, bareng sama teman-teman semuanya. Kita belajar bareng aja ya, saya nggak ngajarin. Oke teman-teman, di video ini kita sudah sampai di episode ke-50. Wow, episode spesial ini. Nggak terasa sudah sampai di episode 50. Dan untuk teman-teman yang masih awam tentang dunia trading Forex, baru belajar trading forex dari nol, silahkan mulai dari beginner dulu ya, dari episode 1 sampai ke 30. Intinya orang yang awam ketika belajarnya benar dari nol urut ya, pasti jadinya bagus insya Allah ya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk episode ke-10 ini ya. Ini kita bahas spesial ini. Kita bahas tentang indikator lagi, yakni indikator yang paling populer ya, dan paling banyak settingannya yakni moving average. Oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menggunakan indikator apapun, silahkan padukan dengan support resisten, supply demand, trendline, dan candlestick teman-teman, dan pola-polanya juga. Jadi indikator itu tidak bisa berdiri sendiri. Indikator apapun itu teman-teman ya, nggak bisa berdiri sendiri. Ya kalau nggak percaya sih terserah ya. Ini cuma pendapat pribadi aja ya, kalau ada yang nggak setuju ya terserah. Ada orang yang cuma pakai indikator doang, ada. Cuman hasilnya gimana saya nggak tahu sih. Yang jelas dari uji coba saya, indikator itu tetap harus dipadukan dengan support resistennya, dengan candlesticknya teman-teman. Oke, sekarang saya akan spill ya di video ini tentang moving average, bagaimana cara setting moving average dan cara menggunakan yang paling benar. Ya bukan paling benar sih, salah satu aja karena banyak banget settingan moving average tuh teman-teman. Oke, kita pindah ke handphone aja teman-teman, karena lebih mudah daripada pakai TradingView PC ya. Kita pindah ke handphone aja. Oke, buat teman-teman yang pengen penghasilan tambahan, ini ada program khusus dari Broker XM ya, sampai dengan akhir bulan November 2024, yaitu cashback ya. Ketika trading 50 lot itu dapat $250, itu cashback langsung ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bonus deposit. Jadi teman-teman, bonus deposit itu dapat 100% sampai dengan $500 teman-teman. Jadi ketika teman-teman deposit itu dapat bonus deposit. Terus juga teman-teman, setiap tradingnya itu bisa dapat cashback untuk setiap lot atau per sekian lotnya teman-teman. Nah, untuk informasi selengkapnya biar teman-teman nggak bingung, nanti cek aja link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman semuanya, kita sudah masuk di handphone ya. Ini saya pakai tablet sih, cuman tampilannya sama kan dengan handphone untuk MetaTrader-nya ya, bahwa atas-atasnya kayak gitu. Nah, di sini teman-teman saya akan bahas tentang moving average ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau trading di aplikasi MetaTrader, di menu F sini atau F yang atas ini sebenarnya sudah tersedia banyak indikator gratis ya. Kalian klik sembarangan, nanti diklik di F atau di bagian atas itu ya ada menu F seperti ini. Sebenarnya banyak indikator gratis. Kemarin sudah kita bahas Bollinger Band, inflow box ya. Sekarang kita bahas yang inti dulu deh untuk moving average teman-teman. Nah, cara munculnya tinggal diklik aja. Nah, kalau defaultnya kayak gini ya, default dari bawaan aplikasi, kalian klik selesai gitu aja. Kita contoh ya. Nah, ini ada satu sumbu atau satu garis moving average. Yang artinya teman-teman, sebenarnya moving average itu adalah menandakan tren ya. Apabila dia berada di atas garis maka dia bullish, apabila dia berada di bawah garis maka dia bearish. Sebenarnya kelihatan ya teman-teman. Ini kita asal aja dulu, asal untuk melihat bawaan MetaTrader. Ya kan, apabila candlenya tertahan di atas garis maka dia bullish ya, bullish. Nah, ketika dia nyebrang dia jadi bearish kayak gitu teman-teman ya. Itu adalah fungsi utamanya. Nah, sekarang teman-teman saya mau bahas satu buah settingan moving average yang tentu lebih bagus daripada bawaannya. Sebenarnya saya ada sekitar 3 atau 4 settingan sih teman-teman. Cuman kalau saya bahas semuanya nanti nggak muat durasi videonya, masnya kelamaan, nggak ditonton sampai akhir juga paling. Sekarang saya bahas salah satu aja. Oke, yakni moving average 20 dan 30 di time frame H4. Jadi ini paling cocok digunakan di time frame H4. Oke ya. Kita munculin dulu untuk moving average 20, kita klik chart utama ya. Kemudian sini settingannya adalah 20 periodenya.
Kemudian untuk warnanya kita kasih warna ini aja teman-teman, warna merah ya. Ya, warnanya merah jelas seperti ini. Kita klik selesai. Nah, ini yang merah ya. Nah, ini ketika nangkring di atasnya dia ada pertanda untuk bullish teman-teman. Ini moving average 20 di time frame H4. Ini juga pertanda bullish ya setelah dia koreksi. Kemudian kita rapatkan, kita sempurnakan dengan moving average yang tambah lagi ya teman-teman. Ini kan satu nih. Nah, teman-teman klik lagi di sini atau di sini. Kita tambah lagi, ini yang satu ya, yang 20 ya teman-teman. Kita sekarang tambahin moving average lagi. Periodenya sekarang adalah 30 ya. Kita warnanya kita bedain teman-teman. Kalau tadi kan merah, nah kita warnanya kita kasih biru. Nah, kayak gini. Oke. Nah, jadi ada dua nih teman-teman. Fungsinya apa? Untuk mengetahui perpotongan moving average. Jadi begini, ini ada dua buah moving average ya teman-teman. Kalau teman-teman klik, nah yang satu adalah periode 20, yang satunya adalah periode 30. Bedain warnanya biar jelas. Dan ini di time frame H4. Gunanya apa? Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama adalah ketika candlestick nangkring di atas moving average ya, bertahan di atasnya itu pertanda bullish teman-teman. Seperti ini kan, hanya bullish. Nah, di sini ada bearish, ini cuma koreksi aja ya. Karena setelah itu dia nongol di atasnya lagi. Ya. Dan teman-teman yang perlu diperhatikan, berbahaya ketika dia nyebrang yang moving average yang biru teman-teman. Nah, dan ini perpotongan ya. Ya teman-teman, perpotongan. Jadi ketika moving average merah itu berada di atas yang biru itu bullish. Ya. Merah tadi yang 20 ya, MA20, yang biru tadi, yang biru adalah MA30. Nah, teman-teman lihat ya, ketika dia berada di atas, yang merah di atas itu bullish. Kalau yang merah tiba-tiba potongan kayak gini, nah hati-hati, ini perubahan tren teman-teman. Nah, gantian kan, ini merah di atas, ini lagi bullish kan. Nah, gantian dia terusup di bawahnya. Terusup itu apa sih? Terusup tuh tiarap ya, nyebrang di bawahnya. Ini ganti tren teman-teman. Nah, gunanya moving average pasang 2 itu mengetahui perubahan tren teman-teman. Nah, ini ya. Saya tuh agak pilek ya, mohon maaf ya kalau suara saya agak aneh. Nah, itu ya teman-teman, makanya dia seperti ini. Dan kalau nyebrang lagi hati-hati. Gitu, hati-hati. Karena dia ada perubahan tren. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini nyebrang nih sempat berubah kan, koreksi, tapi dia nyebrang lagi ke atas. Ini siap-siap untuk bullish lagi nih, bentar lagi nih teman-teman. Tunggu sampai ini, apa itu namanya, yang merahnya nangkring di atas bentar lagi, baru masuk kayak gitu. Nah, moving average ini sekali lagi ini cuma untuk mengetahui tren yang berlangsung dan perubahan tren yang akan terjadi. Kalau ada potongan ya, ini kan nggak motong-motong kan dari awal. Kalau ada potongan, dia tren itu akan berubah teman-teman. Tapi teman-teman sekali lagi ya, untuk menggunakan indikator apapun itu tetap harus dipadukan. Dipadukan dengan apa? Support resisten, supply demand, candlestick kayak gitu. Ya indikator itu cuma sebagai tambahan aja. Namanya aja indikasi ya teman-teman, sebagai tambahan perkiraan saja seperti itu. Oke, ini adalah salah satu settingan moving average yang cukup bagus ketika digunakan trading di time frame H4. Apalagi teman-teman padukan dengan supply demand, support resistance dan juga candlesticknya. Kalau teman-teman rubah time frame-nya udah beda lagi ceritanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman rubah ke time frame D1 udah beda lagi. Udah kacau teman-teman ya. Udah kacau. Itu memang khusus di H4. Saya dulu pernah pakai ini ya, tapi tetap saya padukan juga dengan support resisten dan supply demand-nya. Jadi kalau ada, misalkan ada perpotongan kayak gini, muncul perpotongan itu saya biasanya belum entry atau malah sudah entry dari support resistennya. Ini kan ada double bottom, engulfing, saya sudah entry duluan gitu.
Biasanya seperti itu, sudah entry duluan, terus ada perpotongan, itu makin valid gitu saja sih. Ini kalau entry-nya setelah potongan ya bisa juga gitu hasilnya di bawah. Ini untuk trading yang tren yang panjang-panjang ya. Mungkin swing ya cocoknya. Tradingnya beberapa hari kayak gitu. Kalau di time frame kecil banyak juga settingan-settingan moving average. Nah, itu teman-teman bisa cari di YouTube sendiri. Ini saya cuma nyontohin aja ya teman-teman. Intinya begini, moving average itu settingan yang sangat-sangat fleksibel, jumlahnya banyak banget. Teman-teman boleh otak-atik sendiri ya. Sampai dengan teman-teman menemukan titik di mana oh kalau pas potongan itu perubahan tren toh. Nah, itu berarti settingan kalian sudah berguna ya, teman-teman. Nanti kalau terjadi potongan di sini, oh trennya mau turun. Oh, ternyata kok motong lagi. Oh ya, ternyata cuman koreksi, turunnya bentar, motong lagi di sini bentar lagi nih motong biasanya. Nanti siap-siap naik kayak gitu, teman-teman. Oke ya, sampai di sini dulu nih, teman-teman. Sekali lagi ini settingannya yang satu adalah MA20, yang satu 30 di time frame H4 ya, teman-teman. Seperti itu. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya, saya akan bahas indikator yang lain, masih ada beberapa. Sampai jumpa di episode ke-51, teman-teman.